Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha tusriku bihi sa'iyya wa bil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam. Alhamdulillah, kita lanjutkan sekarang pembahasan tentang persaudaraan. Tadi ada komentar Ibu Nunung Kartini, Ki malu disebut-sebut pensiunan, emangnya mau disebut pelamar pegawai. Dan sekarang beliau sudah punya perusahaan di bidang kecantikan, sudah maju dan sudah dirintis selama 5 tahun. Selamat ya. Tentang islah. Nah, ini sekarang tentang islah ya. Kalau kemarin kita tentang mahabbah ya, sekarang tentang islah. Islah itu ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh saling ejek. Nah, saling ejek ya. Jadi kalau ngejek kan melihat orang itu dari kejelekannya, begitu. Nah, itu tidak boleh. Apalagi sekarang di tahun politik menjelang pemilu dengan pemilihan presiden, legislatif, itu hindari tentang kejelekan-kejelekan atau menceritakan kejelekan orang. Itu yang pertama. Tidak boleh saling mengejek ya. Karena kalau saling mengejek itu nantinya kita tidak koordinasi. Apa sih peranan BKKBN? Apa sih peranan Dinas Kesehatan? Tentang stunting, apa sih peranan sosial? Semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Jadi tidak boleh saling mengejek. Yang kedua adalah tidak menjelek-jelekan. Beda mengejeknya dengan menjelekan. Kalau menjelekan itu ada yang bagus juga disebut jelek gitu. Makanya kita tidak boleh memakai kacamata hitam. Karena kalau kita memakai kacamata hitam, orang yang putih pun akan kelihatan hitam. Ya, itu yang kedua. Jadi satu, tidak boleh mengejek, saling mengejek. 2, tidak boleh saling menjelek-jelekan. Jadi menjelek-jelekan. Yang ketiga adalah tidak boleh suudon. Nah, ini penyakit hati semua. Jadi siapa yang tahu? Ya yang punya hati. Tidak bisa walaupun ada gejala. Tidak boleh suudon. Suudon itu adalah buruk sangka. Ya, tapi harus husnudon. Itu baik sangka. Berbaik sangka. Ibu-ibu yang nelpon suaminya jam 9 di kantor tidak dijawab, berbaik sangka. Mungkin suami ibu sedang dipanggil oleh atasan. Kalau jam 12 ditelepon lagi, ibu tidak dijawab juga, mungkin sedang sholat duhur. Itu berbaik sangka. Kalau sore ada berita bahwa suami ibu membonceng wanita lain, itu ibu anggap mungkin suami saya sedang menjadi Grab. Itu adalah tentang berbaik sangka ya. Yang berikutnya adalah tidak boleh tajasus. Tajasus ini adalah mencari-cari kejelekan orang. Ini dulu terkenal ya, ada aparat suka, biasanya aparat itu katanya aparat hukum itu suka mencari kejelekan orang. Itu dulu ya. Misalnya ada di jalan gitu, segala suratnya sudah lengkap dan lain sebagainya, yang dicari apa? Sampai ada yang menyebut pentilnya tidak ada. Itu mah zaman dulu. Tidak, sekarang tidak begitu ya. Tajasus itu tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Yang kelima, gibah. Nah, di dalam islah itu tidak boleh ada gibah. Gibah itu adalah membicarakan, mendiskusikan, ya, membesar-besarkan, ya viral di mana, hoak lah begitu.
itu tentang kejelekan atau hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Itu ghibah. Ulangi. Yang pertama, apa yang tidak boleh itu adalah saling mengejek. Dua, yang tidak boleh itu adalah menjelek-jelekan. Yang ketiga, tidak boleh suudon di dalam istilah ini ya. Yang keempat, tidak boleh tajasus. Yang kelima, tidak boleh ghibah, ya, ghibah. Dan yang keenam, di dalam sebuah hadis mengatakan tidak baik seseorang yang bermusuhan lebih daripada 3 hari. Begitu. Kalau ghibah itu diibaratkan dia adalah memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu disebutnya begitu. Sedangkan yang 3 hari berturut-turut bermusuhan itu katanya adalah tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis seperti itu. Berat sekali. Berat sekali kita. Kalau kita ingin benar-benar memupuk persaudaraan di dalam tugas kita, kita harus berpositif thinking, kata Aki kemarin. Nah ini terutama di dalam KIE kita itu tidak mudah. Tidak mudah, terutama ketika kita diseret oleh orang lain bahwa KB itu sebetulnya tidak selaras dengan ajaran agama lah dan lain sebagainya lah. Itu kita ikuti. Jangan merenganggap remeh hal-hal yang kecil. Kalau kita sedang ceramah, saya sudah memakai IUD, Pak, tapi ternyata ada bulunya, ada kainnya atau ada ikatannya, kawatnya mengganggu. Bu, itu mah tidak apa-apa, biasa. Nah, itu yang menganggap remeh kepada orang lain. Karena dia sudah begitu merasa terganggu, dianggap kita oleh biasa saja. Wah, ini petugas kurang ajar. Jadi caranya harus berbijaksana cara membicarakan. Anak banyak rezeki itu hadis itu. Oh, jadi itu kita terima karena memang walaupun doib itu hadis. Tapi kita harus bisa menjabarkan bahwa yang rezekinya punya anaknya aja udah rezeki. Tapi rezeki itu rezeki yang bagaimana? Yang menjadi ibadah buat kita, ya begitu ya, begitu. Dan yang mendatangkan rahmat buat kita. Kita jelaskan lebih banyak. Atau misalnya ada orang yang mengatakan, oh saya ini Pak, tetangga saya meninggal dunia karena dipasang IUD. Akui aja, kenapa tidak? Karena meninggal dunia itu berbagai faktor. Penyebabnya itu bisa kegeleng mobil, tabrakan mobil, dibunuh orang, penyakit jantung, penyakit liver, penyakit apalagi segala macam. Itu kita akui bagian dari salah satu. Cuman kita jelaskan secara rasional ini sebetulnya tidak mungkin karena begini. Makanya kita harus berwawasan tinggi. Itulah islah. Mudah-mudahan kita menjadi petugas yang islah bagi semua keluarga yang akan kita tingkatkan kualitasnya menjadi keluarga sejahtera dan lebih jauh lagi keluarga berkualitas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.